Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Sistem Pendukung Keputusan dengan studi kasus penerima bantuan bencana alam di BPBD Kota Semarang menggunakan metode murah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Adila Setiabudi, NIM G11120003. Yang kedua dengan saya, Tania Cynthia Hartono, NIM G11120018. Yang ketiga, Fatimah Sulistyowati, NIM G11120030. Dan yang terakhir ada Niken Rea Ratih, NIM G11120035. Kemudian saya akan menjelaskan tentang BPBD Kota Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana untuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan susunan dan tata kerja BPBD Kota Semarang dan Perwal Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Semarang. Kemudian latar belakang. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau alami dan dapat menyebabkan kerusakan, penderitaan, dan kehilangan nyawa. Bencana alam bisa disebabkan oleh faktor alamiah seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, badai, angin topan, letusan gunung berapi, dan longsor. Pemberian bantuan korban bencana alam yang berdasarkan pada kriteria kerusakan aset yang dialami oleh korban bencana kurang efektif untuk membantu meringankan beban korban bencana alam dan kurang memenuhi unsur keadilan. Besaran pemberian bantuan hendaknya berdasarkan pada beban yang harus ditanggung korban sebagai akibat dampak bencana alam yang dialami. Pemberian bantuan korban bencana alam yang berdasarkan pada kriteria kerusakan aset yang dialami oleh korban bencana kurang efektif untuk membantu meringankan beban korban bencana alam dan kurang memenuhi unsur keadilan. Besaran pemberian bantuan hendaknya berdasarkan pada beban yang harus ditanggung korban sebagai akibat dampak bencana alam yang dialami. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penerima bantuan bencana alam adalah dengan metode murah. Metode murah. Murah merupakan singkatan dari Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif dalam sistem multikriteria dengan menentukan pilihan terbaik yang dioptimalkan berdasarkan kriteria yang diinginkan. Murah dikembangkan oleh Belkhir dan Zighead dari Universitas Pierre Mendes di Prancis dan digunakan untuk mengatasi masalah multikriteria dan memberikan solusi yang optimal dengan menggabungkan analisis rasio dan metode optimisasi. Kemudian tahapan metode murah ada 5. Yang pertama, menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Kedua, merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Ketiga, normalisasi dan optimasi atribut. Keempat, mengurangi nilai max dan min. Dan yang terakhir yaitu melakukan perankingan. Satu, menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Memasukkan kriteria pada suatu alternatif dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan pembobotan metode murah. 2. Merubah kriteria menjadi matriks. X sama dengan X11, X21, XM1, X21, X22, XM2, X1N, X2N, XMN. 3. Normalisasi metode murah. Tujuan dilakukan normalisasi untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. XIJ sama dengan XIJ per akar sigma MI sama dengan 1
X kuadrat IJ. 4. Menghitung max dan min. Atribut yang lebih penting ditandakan dengan kekalian dengan bobot yang sudah ditentukan. YI sama dengan sigma G, J sama dengan 1, WJ X pangkat IJ dikurangi sigma N, J sama dengan G tambah 1, WJ W pangkat IJ. 5. Melakukan perangkingan. Dalam penentuan perangkingan, ini dilakukan berdasarkan nilai terbesar dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Studi kasus. BPBD Kota Semarang akan melakukan seleksi penerima bantuan bencana alam, tetapi hanya 2 yang akan dipilih untuk penerima bantuan tersebut. Berikut data alternatif kriteria dan bobot. 1. Menentukan nilai kriteria. Alternatif A1 Jumina, A2 Siswanto, A3 Nani Faridati, A4 Suparyo, A5 Rizky Chandra. Kriteria C1 korban jiwa, C2 kerugian, C3 usia, C4 jumlah keluarga. Bobot C1 0,4, C2 0,3, C3 0,15, C4 0,15. Penilaian alternatif setiap kriteria. Alternatif C1 A1 0,3, 0,6, 0,2, 1, 0,7. C2 0,7, 0,4, 0,3, 0,5, 0,2. C3 0,5, 0,1, 1, 0,8, 0,2. C4 0,2, 0,8, 0,4, 0,5, 1. Optimum C1, C2, dan C3 merupakan max dan C4 merupakan min. 2. Merubah kriteria menjadi matriks. 3. Normalisasi pada metode Mora. Dengan rumus di atas, kriteria C1 sama dengan akar pangkat 0,3 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat ditambah 1, akar 2 tambah 0,7 kuadrat sama dengan 1,407. A1 1 sama dengan 0,3 per 1,407 sama dengan 0,213. A2 1 0,6 per 1,407 sama dengan 0,426. A3 1 sama dengan 0,2 per 1,407 sama dengan 0,142. A4 1 sama dengan 1 per 1,407 sama dengan 0,710. A5 1 sama dengan 0,7 per 1,407 sama dengan 0,497. Kriteria C2 sama dengan akar 0,7 pangkat 2 ditambah 0,4 pangkat 2 ditambah 0,3 pangkat 2 ditambah 0,5 pangkat 2 ditambah 0,2 pangkat 2 sama dengan 1,014. A1 2 sama dengan 0,7 per 1,014 sama dengan 0,689. A2 2 sama dengan 0,4 di per 1,014 sama dengan 0,394. A3 2 sama dengan 0,3 di per 1,014 sama dengan 0,295. A4 2 sama dengan 0,5 di per 1,014 sama dengan 0,492. A5 2 sama dengan 0,2 di per 1,014 sama dengan 0,197. Kriteria C3. Akar pangkat 0,5 pangkat 2 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0,8 pangkat 2 ditambah 0,2 pangkat 2 sama dengan 1,392. A1 3 sama dengan 0,5 per 1,392 sama dengan 0,359. A2 3 sama dengan 0,1 di per 1,392 sama dengan 0,071. A3 3 sama dengan 1 di per 1,392 sama dengan 0,718. A4 3 sama dengan 0,8 di per 1,392 sama dengan 0,574. A5 3 sama dengan 0,2 di per 1,392 sama dengan 0,143. Selanjutnya kriteria C4
0,2 akar pangkat 0,2 pangkat 2 ditambah 0,8 pangkat 2 ditambah 0,4 pangkat 2 ditambah 0,5 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1,445. Dan ditentukan hasil dari A14 sama dengan 0,138, A24 sama dengan 0,553, A34 sama dengan 0,276, A44 sama dengan 0,346, A54 sama dengan 0,692. Hasil normalisasi berikut dikali WC. Selanjutnya, optimasi nilai atribut dengan rumus hasil normalisasi dikali bobot dari kriteria masing-masing. Dan ditemukan hasil sebagai berikut. X IC sama dengan 0,085, 0,170, 0,056, 0,284, 0,198, 0,206, 0,118, dan seterusnya. Selanjutnya menghitung max dan min. Dengan rumus Y sama dengan sigma G, C sama dengan 1, WC, X pangkat IC kurangi sigma N, D sama dengan G tambah 1, WC, W pangkat IC. Nah, alternatif, kita hitung maksimumnya dengan rumus C1, 2, 3 karena merupakan benefit. Dan minimum C4 karena merupakan cost. Dengan hasil YI maksimum dikurangi minimum. Hasilnya A1 sama dengan 0,325, A2 0,216, A3 0,211, A4 0,466, A5 0,175. Lakukan perankingan metode murah. Di sini ditemukan perankingan dengan alternatif A1 sebagai ranking 2, A2 ranking 3, A3 ranking 4, A4 ranking 1, A5 ranking 5. Kesimpulannya, setelah melakukan perankingan dengan metode murah, ditemukan hasil dengan nilai terbesar ada pada alternatif A4 dan A1, sehingga alternatif Suparyo dan Juminah terpilih sebagai alternatif terbaik untuk menerima bantuan bencana alam dari BPBD Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sulistiawati, NIM G11200030. Saya akan menjelaskan metode Mora yang dibuat kelompok kami. Di sini dilihat dari slide PPT-nya untuk penilaian alternatif setiap kriteria. Di sini ada A1 0,3 di C1, A2 0,6 di C1, A3 0,2 dan seterusnya. Ada optimum, maksimal, sama semua. Sekarang kita akan menjelaskan pembagi. Kita samakan dulu ya, ini sama yang di PPT. Kita menggunakan rumus ini, nanti kita tarik ke bawah sampai tarik ke samping. Hasilnya akan tetap sama. Lalu kita mencari nilai bobot. Nilai bobot di sini kita samakan dengan yang ada di PowerPoint. C1 0,4, C2 0,3, C3 0,15, dan C4 0,15. Kita sudah sama. Sudah disamakan dengan yang di PowerPoint, lalu kita mencari di nilai optimasi atribut. Optimasi atribut dengan rumus sama dengan B15. B15 ini dikali dengan nilai bobotnya. Hasilnya ini. Jangan lupa dikasih dolar supaya tidak berubah nilai angkanya. Nanti kita tarik ke bawah, tarik ke samping, angkanya akan tetap. Setelah mencari bobot optimasi atribut, kita menentukan alternatif maksimum, minimum, Y, kurangi min, sama ranking. Maksimum dengan menggunakan rumus sama dengan if,
B11 ini B11 ini B11 tadi sama dengan max B23 yang ini B23 tidak lebih dari 0. Kita copy paste saja sampai ke 4, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita menghitung nilai minimum. Minimum dengan rumus yang sama dengan nilai maksimum, perbedaannya hanya di ini diganti dengan min. Jadi ininya tuh diganti dengan min, kita samakan rumusnya dengan maksimum. Setelah itu lalu kita menghitung rumus Y, max dikurangi min. Max dikurangi min dengan rumus sama dengan B30 ini dikurangi ini. Udah gitu aja. Setelah itu kita menghitung rumus rank dengan menggunakan rumus sama dengan rank. D30 itu yang ini. Yang kita hitung max min tadi. Ditambah di titik 2, titik koma D30, titik 2, D33. Jangan lupa dikasih dolar lebih dari 0. Hasilnya di sini yang paling tinggi ada di A3, 4, yang terkecil di A4, 1. Terima kasih. Berikut ini adalah data alternatif. Yang pertama ada Juminah dengan kode alternatif A1, terus ada Sismanto dengan kode A2, terus ada Nanik Faridati A3, terus Suparyo A4, Rizky Chandra A5. Berikutnya data kriteria. Berikut adalah data kriteria. Yang pertama adalah korban jiwa dengan bobot 0,4, terus kerugian dengan bobot 0,3, usia dengan bobot 0,15, jumlah keluarga dengan bobot 0,15. Selanjutnya isi nilai alternatif. Ya, saya akan membacakan isi nilai alternatif. Kemudian di sini adalah nilai dari setiap alternatif. Yang pertama ada Juminah dengan korban jiwa 0,3, kerugian 0,7, usia 0,5, jumlah keluarga 0,2. Satu Siswanto korban jiwa 0,2, kerugian 0,4, usia 0,1. Dan ada Nanik Faridati korban jiwa 0,2, kerugian 0,3, usia 0,1, jumlah keluarga 0,4. Satya Suparyo korban jiwa 1, kerugian 0,5, usia 0,8, jumlah keluarga 0,5. Selanjutnya ada Rizky Chandra korban jiwa 0,7, kerugian 0,2, usia 0,2, jumlah keluarga 1. Selanjutnya adalah proses SPK. Selanjutnya inilah hasil SPK-nya, yaitu peringkat pertama ada Suparyo dengan nilai korban jiwa 0,142, dan nilai kerugian 0,295, nilai usia 0,518, nilai jumlah keluarga 0,276, nilai maksimum 0,518, nilai minimum 0,051, nilai Z 0,466. Yang kedua ada Juminah dengan hasil 0,325. Dan di peringkat ketiga ada Siswanto dengan hasil 0,211. Kemudian ada peringkat keempat Nanik Faridati dengan jumlah 0,211. Dan ada peringkat kelima Rizky Chandra 0,175. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.